Oke, kita lanjutkan ya untuk materi mekanika tanah. Itu masalah tegangan efektif ya. Mungkin teorinya saya bacakan aja ya. Pengertian daripada tegangan efektif ya. Bila tanah mengalami tekanan yang diakibatkan oleh beban ya, seperti beban pondasi ya, maka angka pori tanah akan berkurang ya. Jadi kalau tanah kita bebani, maka otomatis nanti akibat tekanan tanah itu nanti angka porinya akan berkurang ya. Selain itu, akibat tekanan dapat mengakibatkan perubahan ya sifat mekanik ya, sifat mekanik tanahnya ya, yang lain seperti bertambahnya ya tahanan geser tanah. Geser tanah itu termasuk nanti di dalam apa? Yang termasuk dalam sifat mekanik tanah ya, termasuk geser ya. Kemudian nanti ada yang daya dukung, nah itu termasuk nanti yang sifat mekaniknya ya. Jadi dengan adanya pembebanan tadi nanti maka akan ya selain angka pori yang berkurang ya, tadi nanti bertambahnya ya kekuatan gesernya, bertambahnya tahanan geser tanahnya ya. Jika tanah berada di dalam air ya, jadi nanti hubungannya dengan air untuk tegangan efektif ini ya. Jadi tanah ya, jika tanah berada di dalam air, tanah dipengaruhi oleh gaya angkat. Jadi nanti apabila tanah itu ada air tanahnya, maka ada gaya angkat namanya, gaya angkat ke atas ya, akibat daripada air sendiri ya. Ya, atau yang disebut dengan nanti tekanan hidrostatis ya. Jadi nanti mungkin nanti apa namanya di hidrolika ya, nanti ada yang namanya tekanan hidrostatis ya, itu adalah akibat daripada air ya. Berat tanah yang terendam ini disebut dengan berat efektif ya. Jadi nanti berat tanah efektif yaitu berat tanah nanti akibat daripada air tadi ya, yang terendam air ya. Sedangkan tegangan yang terjadi akibat berat tanah efektif di dalam tanah disebut dengan tegangan efektif ya. Jadi nanti tegangan efektif tadi ya. Tegangan efektif ini merupakan tegangan yang dipengaruhi oleh kuat geser dan perubahan volume atau penurunan tanah ya. Jadi nanti tegangan geser itu ya, atau kuat geser dipengaruhi oleh nanti kuat geser dan perubahan volume serta penurunan tanahnya ya. Jika tanah dalam keadaan jenuh sempurna, jadi berarti nanti apabila ada muka air tanah ya, di dalam tanah sendiri, maka di bawah muka air tanah itu disebut dengan jenuh sempurna. Jadi jenuh dengan air maksudnya ya. Jadi jenuh sempurna ya, yang mengisi rongga-rongga pori. Jadi rongga-rongga pori di tanah itu akan terisi oleh air semua, yang disebut dengan nanti tanah jenuh ya. Dan ya yang terisi oleh rongga-rongga pori tadi ya. Airnya mengisi rongga-rongga pori dan dapat juga menahan tegangan normal ya. Dengan ya akibatnya ya, akan terjadi tekanan air pori. Jadi nanti ada tekanan air pori ya. Menurut Tersagi ya, nanti memberikan prinsip tegangan efektif yang bekerja pada segumpal tanah. Jadi kita anggap segumpal tanah itu nanti ada tegangan efektif yang bekerja ya. Nanti prinsip tegangan efektif hanya berlaku pada tanah yang jenuh sempurna ya. Jadi berarti nanti untuk tegangan tanah efektif atau tekanan tanah efektif atau tegangan efektif itu berlaku untuk tanah yang jenuh sempurna. Jadi di bawah muka air tanah, yaitu yang disebut dengan nanti bisa kita hitung berapa tegangan efektifnya ya. Kemudian prinsip tegangan efektif yang berlaku pada tanah yang jenuh sempurna, yaitu nanti prinsip ya
Prinsip tegangan efektif hanya berlaku pada tanah yang jenuh sempurna. Jadi ini ya, hanya berlaku ya, pada tanah yang jenuh sempurna. Pada tanah yang jenuh sempurna. Yaitu nanti yang pertama yaitu tegangan normal ya, total ya. Atau nanti simbolnya adalah tegangan normal, ini adalah sigma ya, dibacanya sigma ya. Bacaannya sigma ini adalah tegangan normal total ya pada suatu bidang ya, di dalam massa tanah, yaitu tegangan akibat berat tanah total ya, termasuk air ya dalam rongga pori ya, persatuan luas yang arahnya tegak lurus ya. Jadi ini tegangan normal totalnya. Kemudian nanti yang kedua ya, nanti adalah tekanan air pori ya. Tekanan air pori itu simbolnya nanti adalah U ya. U ya. Disebut juga dengan tekanan netral yang bekerja ke segala arah ya, sama besar ya, yaitu tekanan air yang mengisi rongga ya di antara butiran-butiran tanah ya. Kemudian baru yang ketiga tegangan efektif ya. Tegangan efektif atau simbolnya sama tegangan tadi, cuma di sini ada simbolnya aksen ya. Jadi membacanya ini adalah strip, ini adalah aksen ya. Jadi tegangan efektif atau sigma aksen ya. Kalau ada sigma dikasih coret di atasnya berarti adalah tegangan efektif, sedangkan yang cuma timbul simbolnya aja sigma berarti tegangan normal ya. Normal total ya. Jadi nanti yaitu adalah tegangan efektif ya, tegangan normal efektif ya, normal efektif ya. Normal efektif atau sigma aksen ya. Ini adalah ya, ini pada suatu bidang di dalam massa tanah, yaitu tegangan yang dihasilkan dari beban berat butiran. Jadi butiran tanahnya ya, tanpa memperhitungkan adanya air ya, persatuan luas, sehingga hubungannya antara ketiga ya, ketiganya ini ya, hubungan dari ketiga ini ya, dari ketiganya adalah bahwa nanti sigma tegangan total sama dengan sigma aksen plus U
ya, tegangan normal total ya diberi, atau ya, jadi ini persamaan ya. Ini misalnya ini ada ya satu ya elemen ya, misalnya terdiri dari ya, ini ada butiran tanah ya, tanah seperti ini ya. Jadi ini misalnya lapisan tanah ya. Misalnya ini nanti ada luas bidangnya, kemudian nanti diberikan gaya P ya. Jadi nanti tegangan itu adalah P dibagi A ya. Jadi nanti prinsip tegangan normal total ya, tegangan total atau sigma tadi ya, tegangan ya normal total diberikan oleh persamaan ya, bahwa nanti sigma itu adalah P per A ya, tegangan yaitu gaya dibagi luas ya. Kemudian nanti hubungannya nanti ya, nanti untuk sigma aksen jadi nanti P aksen per A ya. Nah nanti untuk sig P sendiri ya, itu tegangan normal efektif atau tegangan vertikal ya. Jadi ini bisa disebut tegangan normal ini efektif, tegangan normalnya sama dengan tegangan vertikal. Jadi karena gaya vertikal ya, boleh disebut sebagai tegangan vertikal ya, tegangan normal vertikal ya, atau tegangan efektif vertikal ya. Nanti ya dari sebagai ya jumlah komponen ya, jadi nanti V itu sama dengan nanti sigma P aksen plus UA. U adalah tekanan air pori tadi ya. Berarti nanti bisa seperti, atau nanti P per A ya sama dengan nanti sigma P aksen per A ditambah UA. Ini persamaan ya. Ini sama dengan nanti ya, persamaan tersebut sama dengan ini ya, sigma sama dengan ya bahwa U sigma aksen ditambah U ya. Jadi nanti bisa dicari sigma aksen atau tegangan efektifnya adalah sigma min U ya. Oke, untuk selanjutnya untuk meninjau tegangan efektif ya di lapisan tanah ya.
meninjau ya tegangan efektif. Ya, berarti akibat berat tanah yang ada di atasnya ya. Yang ada di atasnya itu ya, di atasnya ditinjau suatu massa tanah yang berada dalam bidang horizontal dan dengan muka air tanah ya di permukaan tanah tersebut ya. Ya. Ditinjau berat ya. Ditinjau suatu massa tanah yang berada dalam bidang horizontal ya, dalam bidang horizontal dan dengan muka air tanah. Muka air tanah di permukaan tanah tersebut, di permukaan tanah tersebut ya. Jadi maksudnya bisa kita lihat nanti. Jadi misalnya ada sini ada permukaan tanah ya. Kemudian di sini juga ada muka air tanahnya ya. Jadi permukaan, jadi muka tanah sama dengan berarti muka air tanah. Jadi muka air tanah berada di muka tanahnya ya. Jadi misalnya ini kedalamannya ini misalnya Z ya, dalam tanah yang ditinjau tadi ya, misalnya di sini titiknya titik P ya. Ya, pada lapisan itu ya, maka nanti ya tegangan vertikal total, jadi nanti tegangan vertikal total atau sigma V ya, sigma V tegangan normal atau vertikal tegangan vertikal total sigma V ya,
itu nanti bisa yaitu tegangan normal pada bidang horizontal ya pada kedalaman Z ini ya, jadi nanti sini misalnya ya maka sama dengan berat seluruh material tanah dan air ya, kemudian dikalikan dengan luas, persatuan luas ya, berarti nanti sigma V sama dengan ya gamma tanah ya atau gamma sat ya dikalikan dengan Z. Gamma sat adalah ya, jadi nanti gamma sat itu sama dengan gamma saturated atau berat isi ya. Gamma ini simbolnya, gamma ini adalah berat isi ya, ini adalah berat isi gamma sat itu berat isi tanah jenuh ya, tanah jenuh ya tadi ya. Jadi kita bisa menghitung ya, apabila dalam keadaan ya gamma sat adalah berat isi tanah jenuh, Z adalah kedalaman nanti ya, Z sama dengan kedalaman yang ditinjau ya, yang ditinjau. Ya. Kita sudah bisa menghitung bahwa tegangan normal nanti adalah sama dengan berat isi, kalau tanahnya tanah jenuh ya berat isi tanah jenuh dikalikan dengan Z, itu tegangan totalnya ya. Kemudian sedangkan untuk tekanan air pori tekanan air pori atau U tadi ya, U sama dengan gamma W dikalikan dengan Z ya. Nanti gamma W adalah berat isi ya air ya, gamma W sama dengan berat isi air ya. Ya, biasanya ini adalah kalau dalam satuan kilonewton 9,81 kilonewton per meter kubik ya. Kalau satuan ton 1 ton per meter kubik ya, berat isi air ya. Sehingga nanti dari sini ya kita bisa menghitung berapa besarnya tekanan ya atau tegangan efektifnya sehingga tegangan vertikal efektif atau sigma V efektif ya, itu adalah sama dengan sigma V dikurangi dengan U ya, atau sama dengan tadi ya, adalah gamma sat dikalikan dengan Z dikurangi gamma W kali Z ya.
Z adalah kedalaman. Jadi nanti atau sama dengan nanti di sini adalah gamma sat saturated dikurangi gamma W dikalikan dengan Z. Ya. Jadi ini adalah berat isi tanah jenuh dikurangi berat isi air dikalikan Z itu untuk mendapatkan tegangan normal efektif. Nanti atau ya sigma aksen P ini sama dengan nanti ini adalah gamma aksen kali Z ya. Jadi nanti gamma sat dikurangi gamma W itu bisa disebut sebagai gamma aksen ya. Jadi gamma aksen sama dengan gamma sat dikurangi gamma W ya. Nah, nanti kita dapatkan rumus ini ya. Mungkin kita berikan contoh ya untuk memudahkan memahaminya. Contohnya ya suatu lapisan tanah lempung misalnya ya. Tanah lempung diapit dua lapisan kerikil. Diapit dua lapisan kerikil ya. Tebal lapisan kerikil yang berada di atas lempung ya. Lapisan kerikil di atas tanah lempung itu yang berada di atas lempung ya. Setebal 4 meter ya, dan ya muka air atau muka air tanah ya berada 2 meter di bawah permukaan tanah, berada 2 meter ya. Ada 2 meter di bawah permukaan kerikil atau permukaan tanah ya. Jika diketahui
data tanah. Yang pertama misalnya kerikil. Di sini data tanah kerikil mempunyai ya porositas atau N 0,35 dan juga mempunyai GS berat jenis ya 2,66. Sedangkan untuk tanah lempung mempunyai gamma sat ya, gamma sarot berat isi jenuh tanah ya 15,70 kilonewton per meter kubik ya. Di sini kita gambarkan ini yang kerikil. Kerikil ya. Kerikilnya 2 meter, 2 meter. Ini lempung. Tingginya ini adalah 6 meter ya. Di sini juga nanti ada di bawahnya tadi adalah kerikil ya. Ya, misalnya nanti yang diminta adalah ya tentukan tegangan efektif pada titik A misalnya ya. Misalnya di sini titik A-nya. Ini titik B-nya. Oke, ini kita hapus saja. Ya, nanti kita gambarkan tadi ya. Jadi tentukan tegangan efektif ya. Efektif pada titik A dan titik B ya. Yang berikutnya gambarkan bentuk diagram tegangan efektif. Gambarkan bentuk diagram tegangan efektif.
penyelesaiannya. Ya. Terlebih dahulu perlu dihitung besar, ya, perlu dihitung besar gamma sat atau berat isi jenuhnya untuk untuk kerikil tadi, ya, karena di data kerikil tadi cuma ada N dan G atau porositas dan berat jenis, maka perlu kita menghitung nanti besar, ya, gamma sat dan gamma D nya, ya, besar gamma sat dan gamma D untuk kerikil. Kenapa kita harus, jadi ini karena kerikil tadi, jadi sini tadi ada muka air tanahnya, ya, muka air tanahnya, ya, jadi ini ada tandanya muka air tanah, ya, ini adalah muka air tanah, ya, MAT, muka air tanah, ya. Dari simbol air seperti ini, bahwa itu adalah menunjukkan muka air tanah, ya. Nah, berarti kita perlu nanti ada yang di atas itu kita menggunakan gamma D karena tidak terendam, ya, yang di atas, yang 2 meter di atas, sedangkan yang di bawah daripada muka air tanah. Untuk kerikilnya kita perlu mencari gamma satnya, ya. Nanti bisa kita gunakan rumus, ya, bahwa nanti E itu, ya, sama dengan N per 1 min N, atau sama dengan nanti 0,35 dibagi, ya, jadi N nya tadi, ya, jadi N nya tadi adalah 0,35, kita dapatkan nanti 0,54 nilai E nya. Kemudian kita bisa hitung, ya, nanti E nya udah ada, berarti nanti bisa kita hitung gamma D dan gamma sat. Gamma D dari rumus itu adalah nanti GS, ya, kali gamma W per 1 plus E, ya. GS nya adalah 2,66 kali gamma W nya adalah 9,81, ya, gamma W tadi, ya, dibagi dengan 1 plus E nya adalah 0,54. Nah, kita dapatkan nanti, ya, 16,95 kilonewton per meter kubik. Jadi kalau gamma D dan gamma satnya tidak diketahui, berarti harus kita cari. Tapi kalau misalnya sudah ada gamma satnya untuk kerikil, kita tidak usah mencari lagi, tinggal kita gunakan untuk menghitung tegangan efektifnya, ya. Jadi nanti harus, ya, dilihat, ya, data tanahnya. Kalau sudah ada seperti yang lapisan lempung kan sudah ada, berarti tidak usah dicari lagi, ya. Jadi kalau ini karena nggak ada, gamma D-nya nggak ada, gamma sat-nya nggak ada untuk lapisan tanah kerikil tadi, maka kita perlu mencari, menghitungnya. Kemudian nanti untuk berikutnya bisa kita gamma sat-nya. Rumusnya untuk gamma sat adalah nanti GS plus E dibagi 1 plus E dikalikan dengan gamma W, ya. Nah, ini jika kita masukkan, ya, nanti GS nya adalah 2,66
dikalikan 0,54, E-nya dibagi 1 plus 0,54 kali gamma W-nya tadi 9,81. Nah, ini kita dapatkan nanti 20,38 kilonewton per meter kubik ya. Nah, kita sudah mempunyai gamma D, gamma SAT, maka bisa kita menghitung besar tegangannya ya. Oke, jadi nanti kita hapus saja ya. Ini kita gambarkan ya, tadi lapisannya ya seperti ini. Jadi sini adalah 2 meter, kemudian di sini air tanah, muka air tanah. Kemudian yang di sini nanti ini adalah 6 meter. Yang dicari tadi adalah titik A dan titik B. Jadi nanti bisa kita gambarkan, ada gambar seperti ini. Ini ada muka air tanah ya, ini yang lempung tadi ya. Ini lempung, misalnya otomotif. Ini lempung. Sini adalah kerikil ya, kerikil. Ini juga kerikil ya. Ini nanti kita anggap seperti ini ya. Nanti di sini adalah titik A, sini adalah titik B. Ini kita perlukan. Jadi untuk selanjutnya ya, mungkin tinjauan pada titik A ya. Kita cari nanti tegangan normalnya. Tegangan normalnya di A, titik totalnya berarti nanti adalah sama dengan, ini kita anggap ini misalnya H1, ini misalnya H2, ini misalnya H3 ya. Berarti nanti sigma dA ini adalah sigma H1 kali gamma D kerikil tadi ya. Gamma D nya ini karena di atas permukaan tanah atau di atas muka air ya. Kerikil yang ada di atas muka air kita anggap gamanya gamma D ya, tidak terendam. Kemudian untuk titik A berarti ada 2 kerikil ini ya. Yang kedua adalah nanti H2 kali gamma SAT ya. SAT-nya untuk kerikil tadi ya. Berarti tinggal kita masukkan, hanya satunya adalah 2, gamma D-nya adalah 16,95 ditambah H2-nya 2 kali gamma SAT-nya adalah 20,38. Nah, ini akan kita dapatkan nanti ya untuk besar daripada
tegangan totalnya ya, tegangan total di titik A ya. Itu sama dengan nanti bisa kita hitung ya. Nanti kita dapatkan ya 2 kali 20 ini totalnya nanti adalah, kita tulis di sini aja, 74,66 ya kilonewton per meter kuadrat ya. Jadi karena dikalikan H, maka yang satuannya kilonewton per meter kubik kali meter, berarti nanti kilonewton per meter kuadrat aja ya. Kemudian kita cari ya nanti tembok tegangan efektifnya ya. Nanti tegangan efektifnya berarti sigma aksen A ya. Ini adalah tegangan total, ini adalah tegangan efektif ya. Nanti rumusnya adalah sigma sigma total ya dikurangi UA nanti berarti kita harus mencari UA nya dulu ya. UA nya berarti nanti UA sama dengan gamma W kali H2 ya. Muka airnya H2 berarti nanti ini sama dengan 2 meter kali 9,81 ya. Berat atau 19,62 kilonewton per meter kuadrat. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan sigma aksennya untuk titik A 74,66 dikurangi 19,62 dan kita dapatkan nanti 55,04 ya. 55,04 kilonewton meter kuadrat ya. Nah, sekarang di tinjauan pada titik B. Untuk titik B ya, berarti ya nanti kita cari tegangan normal di total di titik B di sigma B sama dengan nanti berarti nanti ya yang membebani titik B ini ya, berarti nanti kita tulis saja H1 kali gamma D tadi ditambah nanti H2 kali gamma sat tadi ya, sat kerikil. Nah, berarti ditambah nanti yang lapisan lempung ya H3 kali gamma sat lempung ya. Ya, jadi nanti ini tinggal kita masukkan 2 kali tadi gamma D nya 16,95 ya. Kemudian tambah 2 kali gamma satnya 20,38 ditambah sekarang 6 meter H3 nya 6 meter kali gamma satnya. Untuk gamma sat daripada tanah lempung tadi adalah 15,7 ya, 15,7. Nah, ini nanti akan diperoleh keseluruhan ya, ini kali ini adalah 168 68,86 kilonewton per meter kuadrat.
Dan itu sudah kita dapatkan, ini tegangan totalnya, tegangan total di titik B ya. Kemudian tegangan efektifnya sigma aksen B sama dengan nanti sigma B min UB ya. UB nya bisa kita cari, nanti UB adalah ya nanti H1 plus H2 plus H3 ya, H3 kalikan dengan gamma W ya. Berarti nanti jumlah ini adalah 2 tambahan, berarti 8 dikalikan 9,81 ya. Nanti akan diperoleh 78,48. Jadi ini mungkin kita aja. Nanti di sini aja UB sama dengan ya H2 plus H3 dikalikan gamma W sama dengan 8 kali 9,81 sama dengan 78,48 kilonewton per meter kuadrat. Nah, kita masukkan berarti 168,86 dikurangi 78,48 sama dengan nanti 90,38 kilonewton per meter kuadrat. Jadi kita sudah mendapatkan tegangan normal, tegangan efektif di titik B dan titik A. Untuk itu habis itu selanjutnya kita gambarkan gambar diagram tegangannya ya. Kita lihat tadi ya. Jadi ini sebenarnya bisa dihitung di sini nanti ya. Jadi ini yang tanpa muka air tadi ya. Nanti di sini bisa apa namanya? Karena kita tidak mencari di sini titiknya, tapi berada di bawah muka air, berarti nanti bisa kita gambarkan sebenarnya untuk nilai tegangan di sini besarnya adalah 2 kali gamma D ya. Berarti mungkin nanti 2 kali gamma D itu adalah 33, ya. Jadi ini 33,9 ya. Kita akan gambarkan seperti ini ya. Ini nilainya adalah 33,9 atau sama dengan nanti gamma D kerikil ya dikalikan dengan 2 meter ya. H1 kali gamma D ya. Tepatnya ini. Kemudian berikutnya kita tadi sudah menghitung ya. Gamma berat isi totalnya adalah 74. Jadi nanti di sini ada 74. Ya, digambarkan nanti 74 ya. Ini nanti ini adalah tegangan apa namanya? Tegangan totalnya ya. Kemudian yang di sini adalah apa namanya? 168 nanti ya. Nah, misalnya seperti ini.
Nah, nanti kita cari untuk tegangan efektifnya tadi adalah nilainya adalah dikurangi UA. Jadi nanti UA-nya yang 19,62 itu nanti kita gambarkan di sini. Ya, 19,2, kemudian yang berikutnya adalah 78. Jadi nanti yang ini adalah 19. Itu kita gamma apa yang U-nya itu ya. Dan ini adalah 19,62. Sedangkan ini ya berarti nanti sisanya ini yang nilainya yang 55,04. Jadi ini yang 55,04. Kemudian nanti yang di sini ini adalah ya yang 78,48. Sedangkan yang di sini adalah sisanya yang efektifnya 90,38 ya. Jadi nanti berarti bisa kita gambarkan bahwa nanti dalam gambar diagram tegangan efektifnya adalah seperti ini. Nah, berarti inilah gambar diagram tegangan efektifnya ya. Dari tanah ini ya. Tanah kedalaman ya 10 meter ya. Jadi ada lempung 6 meter, kemudian ada kerikil ya. Kerikil ada yang terendam, ada yang tidak terendam. Jadi nanti bisa kita mengetahui ya berapa tegangan yang terjadi. Tegangan efektifnya adalah tegangan total dikurangi tekanan air porinya atau UA-nya. Tekanan air pori besarnya adalah kedalaman muka air sampai kedalaman yang ditinjau dikalikan dengan berat isi air ya. Oke ya. Saya kira untuk tegangan efektif saya kira sudah cukup saya berikan ya. Jadi nanti ini adalah nanti pengaruhnya tegangan efektif apabila nanti kita menghitung ya berat tanah dan sebagainya, nanti bisa ada suatu konstruksi ya, maka nanti yang digunakan adalah tegangan efektif atau juga nanti berat isi yang efektif ya. Jadi nanti berat isi efektif tadi adalah berat isi gamma sat atau berat isi jenuh dikurangi dengan berat isi air, yaitu untuk berat isi ya efektifnya ya. Efektif sama dengan berat isi jenuh dikurangi berat isi air. Oke, saya kira untuk kali ini cukup dulu ya. Terima kasih.